Selamat bertemu kembali melalui channel Belajar Statistik dengan Mudah bersama Sihono Dwiwaluyo. Kali ini kita akan membahas distribusi sampling. Baik, saya akan share bagaimana distribusi sampling. Ya, distribusi sampling ini nanti sebagai landasan kalau kita belajar statistik inferensi. Oke, saya mulai dengan misalnya ini ada populasi. Populasinya adalah P, anggotanya X1, X2, sampai Xn. Ini data-datanya maksudnya. Dari populasi ini kita bisa mengetahui namanya parameter, ada rata-rata. Rata-rata itu mu, jumlah X dibagi N. Kemudian variannya atau ragam dilambangkan dengan sigma kuadrat, yaitu jumlah deviasi data terhadap rata-ratanya dikuadratkan dibagi banyaknya anggota populasi. Simpangan baku atau standar deviasi itu akar dari ragam atau varian sigma. Sebagai ilustrasi, misalnya di daerah terpencil ada 3 rumah tangga. Masing-masing dihuni oleh sepasang suami istri tanpa anak, rumah tangga yang pertama. Rumah tangga yang kedua janda anak 1, dan rumah tangga yang ketiga adalah janda anak 2. Maka populasi itu bisa dicatat kalau dilakukan survei, yang dicatat adalah jumlah anak dalam rumah tangga, populasinya berarti 0, 1, dan 2, yaitu anaknya 0, anaknya 1, dan rumah tangga anaknya 2. Kalau dihitung rata-ratanya, akan ketemu rata-ratanya 1, ragam atau variannya, kalau dihitung akan sama dengan 2/3. Jadi deviasi datanya terhadap rata-ratanya dikuadratkan lalu dijumlahkan di 2/3. Standar deviasinya akar 2/3, ini nilainya, ini standar deviasi. Baik. Misalnya dari sampel, dari populasi itu diambil sampel, dari populasi diambil sampel secara acak, anggotanya adalah S1 sampai Xn kecil di sampelnya, yang dipilih dari populasi yang berukuran N besar, maka min atau rata-rata sampelnya, rumusnya seperti ini. Ini dibaca X bar, X garis di atasnya namanya garis X bar, jumlah X dibagi N, dan varian atau standar deviasinya dilambangkan dengan S kuadrat, deviasi X atau datanya terhadap rata-ratanya dikuadratkan, penjumlahannya dibagi N dikurangi 1. Ini yang disebut namanya, lebih lanjut nanti disebut namanya ini penduga tanpa bias. Simpangan bakunya itu diakarkan, di akar S kuadratnya. Sebagai ilustrasi, contoh yang tadi, misalnya sampelnya adalah 5, 6, 8, 9, kalau dihitung rata-ratanya, jadi 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9 bagi banyaknya data dibagi 4. Variannya itu adalah datanya terhadap simpangan datanya terhadap rata-ratanya dikuadratkan lalu dijumlahkan, hasilnya 10/3. Baik, standar deviasinya ini diakarkan. Diakarkan dapatnya sekian ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalnya dari populasi itu diambil sampel dengan catatan setelah diambil itu dikembalikan lagi. Misalnya dari contoh yang tadi disampaikan, misalnya populasinya dari jumlah anak 3 rumah tangga itu 0, 1, dan 2. Seandainya dilakukan survei dengan melakukan sampling, ingin diambil sampel ukurannya 2. Artinya dari 3 ini akan dipilih 2. Dengan catatan ada dengan pengembalian. Maksudnya dengan pengembalian, misalnya
Setelah disurvei, ya survei yang pertama ketemu yang diwawancari adalah rumah tangga dengan 0 anak. Lalu survei yang kedua dilakukan lagi, bisa mensurvei yang 0 anak lagi gitu. Namanya dengan pengembalian atau with replacement. Maka kemungkinan sampel yang terpilih adalah mungkin pertama sampling yang pertama ketemu 0. Sampling kedua juga 0 lagi karena dengan pengembalian bisa terpilih lagi. Ya, rata-ratanya berarti 0. Sampling yang kedua kemungkinannya yang pertama 0, ya, anak n-nya 2 gitu. Sampel yang berikutnya adalah apa? Sampling yang kedua dilakukan itu 1, yang anggota 1. Jadi 0 dan 1, rata-ratanya setengah. 0 dan 2 rata-ratanya berarti 1. 0 tambah 2 dibagi 2. 1 dan 0 setengah. 1 dan 1, 1. 1 dan 2, 1 setengah. 2 dan 0, 1. 2, 1, 1 setengah. 2, 2, 2. Rata-ratanya ya. Ini kalau dihitung rata-rata lagi, 0 setengah, 1 setengah. Ini kalau dihitung rata-ratanya 1. Ini ya, ini rata-ratanya 1. Varian atau ragamnya itu kalau dihitung sama dengan 0,333 atau sepertiga. Dengan demikian, ya, kalau kita perhatikan, kita hubungkan dengan yang sebelumnya, maka rata-rata sebelumnya tadi 1. Ini rata-rata. Ini rata-ratanya 1. Jadi rata-rata sampling itu sama dengan rata-rata yang sebelumnya, aslinya. Varian sampling itu sepertiga, itu adalah varian yang aslinya yang 2/3 tadi dibagi N itu 2, dibagi 2. Ya. Kesimpulan ini membawa pada jadi teori yang disebut namanya teori limit pusat. Central limit theorem. Gitu ya. Apa teori limit pusat itu? Teori limit pusat itu bunyinya begini. Bila dari populasi yang mempunyai varian atau ragam sigma kuadrat dan rata-ratanya mu, ya, M, mu, dipilih contoh acak random sampel berukuran N, maka rata-rata dari N contoh ini akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata sama dengan rata-rata aslinya, dan variannya, ragamnya adalah varian aslinya ini dibagi banyaknya sampel. Meskipun populasinya tidak berdistribusi normal. Inilah yang dijadikan landasan mengapa di dalam statistika inferensi, yaitu pendugaan dan uji hipotesis, selalu didasarkan pada distribusi normal. Asumsinya bahwa data berdistribusi normal. Landasannya adalah bahwa rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan rata-rata populasi, dan ragam rata-rata sampel itu sama dengan ragam populasinya dibagi N. Dengan demikian, transformasi normal bakunya menjadi Z sama dengan X rata-rata atau X bar dikurangi mu dibagi S sigma dibagi akar N. Gitu ya. Oke, ini landasan dari teori limit pusat. Baik, biasanya sigma yang tadi itu varian itu tidak pernah diketahui dalam kenyataan sehari-hari. Oleh karena itu biasanya sigma kuadrat atau ragamnya itu diduga dengan ragam sampel atau varian sampel S kuadrat tadi. Sehingga rata-rata sampel nanti bukan lagi mengikuti distribusi normal, tapi namanya mengikuti distribusi student atau T. Distribusi student ini mirip distribusi normal, hanya saja grafiknya itu lebih runcing daripada distribusi normal. Ya. Ya, distribusi student itu tergantung grafiknya, tergantung apa yang disebut namanya derajat bebas atau degrees of freedom.
Ya, yang nilainya derajat bebas itu adalah N dikurangi 1. Ya, kalau N-nya itu besar sekali, mendekati tak terhingga, maka distribusi student itu sama halnya sama dengan distribusi normal. Ya, persis sama dengan distribusi normal. Oke, distribusi student apa? Distribusi normal baku hanya saja ya, sigmanya itu diganti dengan S. Ya, diganti dengan S. Oke, sebagai ilustrasi misalnya ya, gimana distribusi. Jadi distribusi student itu kurvanya nanti tergantung pada derajat bebas. Nah, nilainya tergantung pada nilai probabilitas yang dihitung seperti hanya apa namanya distribusi normal, lalu tergantung terhadap derajat bebas atau ukuran sampel. Kalau N-nya itu ukuran sampel derajat bebas. Bagaimana cara membaca distribusi student? Ada beberapa cara membaca distribusi student. Yang pertama adalah dengan menggunakan tabel T atau tabel student yang biasanya tercantum dalam buku-buku statistik. Ada beberapa penampilan bagaimana cara menampilkan distribusi student, tapi kebanyakan itu seperti ini, ya, tabelnya. Yang kedua nanti dengan menggunakan Excel. Ya. Ya, di antara yang kita bahas ya. Sekarang kita coba membaca tabel T, cara membaca tabel T ini ya. Jadi tabel T ini terdiri dari, ini menyatakan probability-nya, di mana ini kalau digambarkan seperti mirip distribusi normal, ya. Nilai P-nya itu, probabilitasnya itu adalah darah yang diarsir ini. Ada di kanannya. Dengan demikian nilai T ini adalah nilai yang T ini, yang ini, batasan ini. Jadi probabilitas ini adalah probabilitas, nilai probabilitas T lebih besar dari apa yang dinyatakan dalam tabel ini. Ya. Jadi nanti nilai T tergantung pada probabilitasnya, tergantung pada degrees of freedom-nya. Di mana degrees of freedom-nya tadi adalah N dikurangi 1. Derajat bebasnya dikurangi 1. Misalnya, kita pengen tahu berapa derajat berapa nilai T dia kalau probabilitasnya yang ini yang diarsir ini ya lebih 0,05 derajat bebas 10. Artinya peluang T lebih dari 1,812 itu sama dengan 0,05. Dapat dari mana 1812? Kita lihat ceknya ya. Ya, probability-nya 0,05 ini ya, 0,05. Gitu ya, ini ya 0,05. Ingat ya, biasanya di buku-buku itu 0 di depan itu tidak pernah ditulis, langsung dot gitu ya, langsung titik. Oke, 0,05. Lalu di-cross-kan dengan derajat bebas 10, ini 10. Dapat ini 1812. 1,812. Oke. Ini agak berbeda, agak terbalik dengan distribusi normal baku. Kalau normal baku, ini Z-nya diketahui, baru yang di dalam itu adalah nilai probabilitasnya. Kalau ini distribusi T, probabilitasnya yang diketahui di tabel itu yang istimewa. Seperti ini. 0,20, 0,2 20%, 0,1 10%, 5%, 2,5%, 1%, setengah persen. Jadi untuk nilai-nilai istimewa, ya. Baik, contoh kedua. Berapa nilai T 0,025 derajat bebasnya 9. Oke. Jadi 0,025 sini 0,025 derajat bebasnya 9. 9 ya, dapat 2,262. Oke. Yang berikutnya, kalau nilai T probabilitasnya 0,01 derajat bebas 14 bagaimana? 0,01. Ini 0,01 ya. Ini 0,01. Derajat bebasnya 14. 14. Dikroskan dapat 2624. Gitu ya. Itu cara baca tabel T. Kalau dibalik, berapa peluang T lebih dari 1860 untuk derajat bebas 8? Ya, kalau ini lebih besar, ini ya yang dicari adalah lebih besar, itu sama dengan tabel yang ini ya, yang ditampilkan dalam tabel.
yang diarsir sebelah kanan. Kita cari derajat bebas 8, ya, 1,860. Derajat bebasnya 8. Kita cari 8. Cari 1,860. Ketemu ini ya. Berarti peluangnya adalah 0,05. Gitu ya. Yang berikutnya. Berapa peluang X kurang dari minus 2093? Minus itu ada di sini. Minus itu. Sebelah kiri 0. Sebelah kiri 0. Nah, karena ini kurang dari, jadikan lebih dari. Ya, jadi seolah-olah ini karena simetris, dilipat gitu ya. Ini dilipat jadi ke kanan. Jadi kalau T kurang dari min 2093, itu identik dengan peluang T lebih dari 2093. Kita cari derajat bebasnya 19. Derajat bebas 19. 19 ya ini. Oke. 19. Dapat ini. Persis ya. 20, 19 ya. Oke. 2093. Jadi peluangnya adalah 0,025. Oke. Sekarang misalnya untuk derajat bebas 10, berapa peluang T lebih dari 213? 2,13. Kita fokus pada derajat bebas 10. Ini derajat bebas 10 ini ya. Cari 2,13. 2,13. Tidak ada yang persis. 2,13 itu, 2,13 itu terletak antara 1,8 sampai 2,2. Ya, dinyatakan bahwa namanya nanti nilai P-nya itu probabilitasnya itu antara 0,5 0,25. Ya, jadi dinyatakan lebih dari 0,025 tapi kurang dari 0,05. Ya. Jadi boleh dinyatakan P-nya nilainya kurang dari 0,5. 0,05. Baik. Yang berikutnya, berapa peluang T kurang dari untuk derajat bebas 15 kurang dari minus 2,76? Gitu ya. Oke, kita jadikan lebih dari. Kita jadikan lebih dari untuk derajat bebas 15. Kalau lebih dari min menjadi plus. Jadi dari min sini jadikan lebih dari menjadi plus. Jadi P lebih dari 276. Kita lihat ya. Derajat bebas fokus 15. 276. 15 ini ya. Nih. Tadi 276. Oh, 276 itu antara 2,6 sampai 2,9. Dinyatakan bahwa ini kan makin kecil ke kanan makin kecil ini. Dinyatakan bahwa P-nya itu kurang dari 0,01. Eksaknya persisnya berapa tidak bisa diketahui dari tabel. Gitu ya, tapi bisa diketahui nanti dari Excel. Baik, ya. Sekali lagi ya. Misalnya, berapa peluang untuk derajat bebas 8 ya, untuk derajat bebas 8 nilai T-nya lebih dari 1,23. Maka kita fokus di tabel T-nya ini 8 ya. Derajat bebasnya 8. Cari 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu di sebelah kanan 0,889, tapi di sebelah kiri 1,397. Gitu ya. Jadi probabilitasnya antara 0,1 hingga 0,2. Biasa dinyatakan lebih dari 0,1. Ya, lebih dari 0,1. Itu kalau membaca tabel T dengan menggunakan tabel ya, menggunakan tabel. Baik. Sekarang misalnya kalau kita menggunakan Excel bagaimana? Ya, kalau menggunakan Excel maka coba dulu ya. Oke, misalnya ini Excel ya. Tadi yang dari tabel menggunakan tabel ya, kita pindahkan ke Excel untuk kita bandingkan bagaimana kalau menggunakan Excel. Kalau Excel ya, itu distribusi T itu dihitung namanya kumulatif kurang dari. Kalau tabel tadi
Ini namanya ini kumulatif lebih dari. Ya, ini yang lebih dari, ini kurang dari. Baik. Jadi nanti akan ketemunya berlawanan dari apa yang diperoleh dengan menggunakan tabel. Tapi bisa kalau langsung ya. Contoh nih contoh ya. Contoh. Misalnya berapa nilai T 0 untuk probability 0,05 derajat bebas 10. Kita panggil distribusi T, student tadi T ya. Kita panggil T, T ya. Tapi namanya T inverse, mencari T-nya, T inverse. T inverse, probability-nya kalau ini 0,05 ya nanti hasilnya negatif misalnya ya 0,0,05. Sorry. 0,05 kemudian degrees of freedom-nya 10 gitu ya. Ini dapatnya minus 1812. Kenapa? Karena dia kumulatif kurang dari. Ya, kalau 0,05 sebelah kiri berarti kurang darinya. Jadi kalau mau cari ekstra di sini jadikan lebih kurang dari T 0,05 itu nilainya sama dengan T inverse, ini ada T inverse ya. Klik 2 kali. Probability-nya 1 dikurangi 0,05 atau 0,95. 0,95 derajat bebasnya 10. Nah, ini hasilnya persis sama. Ya, 0,1812. Oke. Jadi kalau mencari nilai T 0,025 berarti sama dengan ya. Sama dengan T inverse, ini ada T inverse. Klik 2 kali. Berarti 0,025 berarti yang dilihat 0,1 dikurangi 0,025 975. Derajat bebasnya 9. Oke. Nah, dapat 2,262. Sekarang T 0,01 berarti sama dengan T inverse, ini T inverse, ini klik 2 kali, probabilitasnya 0,01. Gitu ya, derajat bebasnya 14. Oke, tutup kurung, enter. Sorry. Kalau 0,01 berarti 0, berapa? 10 1 kurangi 0,1 sama dengan 99 apa? Ya, 99 ya. 99. Oke, dapatnya 2,624. Nah, sekarang kalau dibalik, berapa probabilitasnya? Kalau T lebih dari 1860 berarti sama dengan T distribution ya. Oke, T distribution bukan inverse, ini T distribution ya. Kalau lebih dari padahal kumulatifnya kurang dari, maka dinyatakan bahwa ini namanya 1 dikurangi ya. Sorry. 1 dikurangi ya, T distribution. Nilainya adalah 1860 X-nya ya 1,860. Oke, derajat bebasnya berapa? 8. Derajat bebas 8. Kumulatifnya 1. Kumulatif itu 1. Oke, enter. Ini dapatnya. Ini kalau dibulatkan 0,04996 itu jadi 0,05. Baik. Kalau ini kurang dari, ya sudah langsung. Ya, jadi T distribution, ini T distribution. Ini. Oke. Minus 2 poin berapa itu? 093 gitu ya. Itu koma. Degrees of freedom-nya adalah 19. Kumulatifnya 1. Oke, dapatnya 0,025. Oke, sekarang ini lebih dari, ingat ya, kalau lebih dari, kan tadi kurang dari 0,05, dapatnya kalau menggunakan tabel. Kalau pakai
Excel bagaimana kalau lebih dari, gitu ya. Oke, kalau lebih dari ini jadikan kurang dari, gitu, atau ini 1 dikurangi. 1 gitu ya, dikurangi ya. Oke, T distribution sama dengannya belum, kelupaan. 1 dikurangi T distribution. Ini T distribution ya. X-nya 2,13, 2,13, koma, ya, degrees of freedom-nya adalah 10, gitu ya. Akumulatifnya 1. Enter. Jadi dapatnya kurang dari 0,05. Berapa eksaknya? 0,0295 atau 0,03 gitu ya. Ya, nanti untuk belajar apa namanya? Statistik inference ini digunakan ini ya. Sekali lagi, oke. Berapa peluang T-nya kurang dari gitu ya. Kalau kurang dari langsung gitu ya. Ingat ya, kalau kurang dari langsung aja. Kalau Excel kurang dari T distribution, ini T distribution. X-nya minus 2,76 ya, koma ya, degrees of freedom-nya 15, akumulatifnya 1. Ya, kumulatifnya 1. Jadi ini kalau dengan tabel tadi hanya kurang dari 0,01. Berapa sih kurang dari 0,01 itu? Eksaknya dapat 0,00729 atau 0,007. Ya. Contoh lagi, peluang untuk derajat bebas 8 T-nya lebih dari 123. Ingat, kalau lebih dari 123, kalau Excel itu 1 dikurangi. Pokoknya kalau lebih besar itu 1 dikurangi ya. 1 dikurangi T distribution. Ini T distribution, 2 kali 1,23, degrees of freedom-nya 8. Ya, terus kumulatifnya 1. Ya. Tadi tabel itu dapatnya lebih dari 0,1. Lebih dari 0,1 itu berapa? Ya, kalau ini 10%, ini dapatnya 12,68%. Di lebih besar. Ya, inilah cara membaca tabel T atau mendapatkan nilai T dari Excel atau probabilitasnya biasa disebut namanya P value dari tabel. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Sekiranya bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman ya, atau di-subscribe dan di-like. Kalau ada yang kurang, silakan berikan kritik. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.